Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wasmawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, yang saya hormati seluruh unsur pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, yang saya hormati keluarga besar Muhammadiyah, baik di unsur organisasi, baik majlis dan lembaga tingkat wilayah, PDM, serta Ortom, kemudian yang saya hormati para rekan-rekan dari media massa, terima kasih atas kehadiran dan kebersamaannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, agenda kita ini adalah dalam rangka menyambut kehadiran bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, melakukan konferensi pers yang mengagendakan tentang informasi dan beberapa hal yang penting dalam rangka kita menyambut, melaksanakan dan memeriahkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Secara umum, izinkan saya pimpinan pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat ini menggarisbawahi pimpinan pusat Muhammadiyah yang sudah membuat edaran bahwa insya Allah Maghrib ini sudah terjadi wujudul hilal, karena ijtima atau konjungsi bulan dan matahari satu garis lurus dengan bumi adalah dini hari tadi malam jam 2-an lewat, sehingga nanti maghrib itu insya Allah begitu matahari terbenam, bulan sudah tertinggal terbenamnya lebih dari 3 menit sehingga ketinggiannya 3 derajat lebih. Dan itu sudah dapat diyakini bahwa hari ini berakhirlah bulan Sya'ban dan mulai nanti maghrib sudah hadir bulan baru yaitu Ramadan 1442 Hijriah. Selamat dan berkah untuk kita semua. Maka dalam agenda konferensi ini yang pertama adalah penyampaian maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah, dilanjutkan dengan pedoman ibadah bulan Ramadan yang diedarkan dan menjadi edaran dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Dua hal ini, pertama kami akan persilakan kepada Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah untuk menyampaikannya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat yang kami hormati, Bapak anggota PLM, para Ketua PDM se-Kalimantan Barat yang mengikuti kegiatan secara daring pada hari ini, para pimpinan amal usaha Muhammadiyah se-Kalimantan Barat, para ketua majlis dan lembaga Ortom tingkat wilayah yang semuanya mengikuti kegiatan daring pada hari ini, wabil khusus rekan-rekan media yang berkenan hadir untuk meliput kegiatan ini. Kami sampaikan bahwa alhamdulillah sebagaimana disampaikan Pak Ketua tadi, kita sudah akan mengakhiri bulan Sya'ban dan akan menghadapi Ramadan. Perkenankan kami membacakan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah. Pertama,
nomor 01 garis miring MLM garis miring 1.0 garis miring E garis miring 2021 tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah bertepatan dengan 26 Januari 2021 Miladiah tentang penetapan hisab Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1442 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini mengumumkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1442 Hijriah berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedoman oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai berikut. Ramadan 1442 Hijriah. Ramadan 1442 Hijriah jatuh pada hari Selasa Wage 13 April 2021 Masehi. Syawal. 1 Syawal 1442 Hijriah jatuh pada hari Kamis Wage 13 Mei 2021 Masehi. Zulhijjah. 1 Zulhijjah 1442 Hijriah jatuh pada hari Hadpon 11 Juli 2021 Masehi. Maka berdasarkan hasil hisab tersebut, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1442 Hijriah jatuh pada hari Selasa Wage 13 April 2021 Masehi. 2 1 Syawal 1442 Hijriah jatuh pada hari Kamis Wage 13 Mei 2021 Masehi. 1 Zulhijjah 1442 Hijriah jatuh pada hari Ahad Pon 11 Juli 2021 Masehi. Hari Arafah 9 Zulhijjah 1442 Hijriah jatuh pada hari Senin 19 Juli 2021 Masehi. 5 Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada hari Selasa Pahing 20 Juli 2021 Masehi. Demikian maklumat ini ditandatangani oleh Ketua Umum Profesor Dr. Haidar Nasir MSI, Sekretaris Dr. Haji Agung Danarto. Selanjutnya kami bacakan edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 03 garis miring EDR garis miring 1.0 garis miring E 2021 tentang tuntunan ibadah Ramadan 1442 Hijriah 2021 Masehi dalam kondisi darurat COVID-19. Tuntunan ibadah Ramadan 2021 Masehi 1442 Hijriah dalam kondisi darurat COVID-19. Tuntunan pada masa pandemi COVID-19 terkait pelaksanaan kegiatan ibadah pada bulan Ramadan 1442 Hijriah dengan berpedoman kepada edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 02 EDR garis miring 1.0 garis miring E 2020 tentang tuntunan ibadah dalam kondisi COVID-19, nomor 04 EDR 1 garis miring E 2020 tentang tuntunan salat Idul Fitri dalam kondisi darurat COVID-19, nomor 05 garis miring EDR garis miring 1.0 garis miring E 2020 tentang tuntunan ibadah lanjutan pada masa pandemi COVID-19, nomor 6 garis miring EDR 1.0 E 2020 tentang tuntunan ibadah puasa Arafah, Idul Adha dan Kurban pada masa pandemi COVID-19, nomor 01 EDR garis miring 1.0 E 2021 tentang pembatasan kegiatan persyarikatan selama PPKM dan tuntunan vaksin, kegiatan ibadah bulan Ramadan 14 Hijriah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Puasa Ramadan wajib dilakukan kecuali kondisi orang yang sakit dan yang kondisi kekebalan tubuh tidak baik. Orang yang terkonfirmasi COVID-19, baik yang bergejala maupun tidak bergejala atau disebut OTG orang tanpa gejala, termasuk di dalam kelompok orang yang sakit. Mereka mendapat rukhsah meninggalkan puasa Ramadan dan wajib menggantikannya setelah Ramadan sesuai tuntutan yang berlaku. 2. Untuk menjaga kekebalan tubuh dan dalam rangka berhati-hati guna menjaga agar tidak tertular, tenaga kesehatan yang sedang bertugas menangani COVID-19 bila mana dipandang perlu dapat meninggalkan puasa Ramadan dengan ketentuan menggantinya
setelah Ramadan sesuai dengan tuntunan syariat sebagaimana dipahami dari beberapa dalil nakli. 3. Vaksinasi dengan suntikan boleh dilakukan pada saat puasa dan tidak membatalkan puasa. Karena vaksin diberikan tidak melalui mulut atau rongga tubuh lainnya seperti hidung, serta tidak bersifat memuaskan keinginan dan bukan pula merupakan zat makanan yang menyenangkan atau menambah energi. Adapun yang membatalkan puasa adalah aktivitas makan dan minum, yaitu menelan segala sesuatu melalui mulut hingga masuk ke dalam perut besar. Keempat, bagi masyarakat yang di sekitar tempat tinggalnya ada penularan COVID-19, salat berjamaah, baik salat fardu termasuk salat Jumat maupun salat qiyamul Ramadan atau tarawih, tetap dilakukan di rumah masing-masing dalam rangka menghindarkan diri dari penularan virus COVID-19. 5. Bagi masyarakat yang di sekitar tempat tinggalnya tidak ada penularan COVID-19, salat berjamaah, baik salat fardu termasuk salat Jumat maupun salat qiyamul Ramadan atau salat tarawih, dapat dilaksanakan di masjid, musola, langgar atau tempat tinggalannya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Salat dengan saf berjarak. Meluruskan maupun merapatkan saf adalah bagian dari kesempurnaan salat. Oleh karena itu, merapatkan saf sangat dianjurkan dalam kondisi salat yang normal dan tanpa ada bahaya atau kedaruratan yang mengancam. Adapun dalam kondisi belum normal, sesungguhnya masih belum terbebas dari ancaman COVID-19, maka perenggangan saf dapat dilakukan demi menjaga diri dari bahaya. B. Salat memakai masker. Pada dasarnya mendirikan salat dalam keadaan tertutup wajah tidaklah dianjurkan. Namun dalam kondisi kritis diperbolehkan. C. Jamaah salat terbatas hanya bagi masyarakat di sekitar masjid, musola atau langgar dengan pembatasan kuantitas atau jumlah jamaah maksimal 30% dari kapasitas tempat atau sesuai arahan dari pihak yang berwenang. Hal ini dalam rangka kewaspadaan dan menghindari mudarat mungkin timbul sesuai dengan petunjuk ayat dan hadis yang tertera dalam ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Sunnah. D. Anak-anak lansia, orang yang sedang sakit, dan orang yang memiliki penyakit komorbid tidak dianjurkan mengikuti kegiatan berjamaah di masjid, musola, atau langgar. Hal ini dalam rangka kewaspadaan dan berhati-hati guna menghindari tertular COVID-19. E. Menerapkan protokol kesehatan lainnya seperti mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer sebelum masuk masjid, memakai perlengkapan sholat seperti sarung, peci, karena mukena, dan sajadah milik sendiri membawa dari rumah, dan lain-lain dalam rangka melakukan pencegahan penularan COVID-19. F. Takmir masjid hendaknya menjaga kebersihan masjid musola setiap hari sebelum dan sesudah digunakan untuk ibadah. Takmir hendaknya pula menyiapkan segala perlengkapan pelindung diri untuk mendukung pelaksanaan ibadah secara bersih dan aman di masjid dan musola, seperti penyediaan masker, sabun cuci tangan, atau hand sanitizer. Takmir masjid hendaknya juga memastikan kualitas ventilasi udara yang tetap berjalan dengan normal. 6. Kajian atau pengajian yang beriringan dengan kegiatan sholat berjamaah seperti kuliah subuh atau ceramah, tarawih, dapat dilakukan dengan mengurangi durasi waktu agar tidak terlalu panjang dan tetap menerapkan protokol kesehatan lainnya secara disiplin. Namun demikian, jika ditemukan kasus COVID-19 di sekitar masjid atau musola terkait, kajian atau pengajian hendaknya dilaksanakan secara daring atau dengan membagikan materi atau makalah kepada jamaah di rumah atau melalui media daring. 7. Buka bersama takjilan
sahur bersama, tadarus berjamaah, iktikaf dan kegiatan lainnya di masjid musola dan sejenisnya yang melibatkan banyak orang dan di dalamnya terdapat perilaku yang berpotensi menjadi sebab penyebaran COVID-19 seperti makan bersama tidak dianjurkan. 8. Takbir Idul Fitri diutamakan dilakukan di rumah masing-masing. Takbir Idul Fitri boleh dilakukan di masjid, musala atau langgar dengan syarat tidak ada jamaah di sekitarnya yang terindikasi COVID-19. Dilakukan pembatasan jumlah orang dan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara disiplin. 9. Kegiatan syiar anak-anak seperti tarawih berjamaah, takjilan maupun takbiran keliling tidak dianjurkan. Pengajian atau kegiatan syiar lainnya seperti lomba keagamaan untuk anak-anak dapat dilakukan secara daring. 10. Salat Idul Fitri bagi masyarakat yang di sekitar tempat tinggal ada penularan COVID-19 dapat dilakukan di rumah. Lihat edaran pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 4 terdahulu. Dan bagi masyarakat yang di sekitar tempat tinggal tidak ada penularan COVID-19, salat Idul Fitri dapat dilakukan di lapangan atau tempat terbuka di sekitar tempat tinggal dalam jumlah jamaah yang tidak membawa kerumunan besar dengan beberapa protokol yang harus diperhatikan, yaitu A. Salat dengan saf berjarak. B. Salat menggunakan masker. C. Dilaksanakan tidak dalam kelompok besar atau terpisah dalam kelompok dengan pembatasan jumlah yang hadir. D. Mematuhi protokol kesehatan terkait COVID-19 seperti menjaga kebersihan tempat, kebersihan badan, pengukuran suhu tubuh, tidak berjabat tangan, tidak berkerumun, dan lain-lain. 11. Memperbanyak zakat, infak, dan sedekah, serta memaksimalkan penyalurannya untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Hal ini sesuai dengan dalil-dalil yang sudah ditentukan. 12. Memperbanyak istighfar, bertaubat, berdoa kepada Allah, membaca Al-Quran, zikir, dan salawat kepada Nabi. 13. Menggalakkan sikap berbuat baik, ihsan, dan saling menolong, ta'awun di antara masyarakat, misalnya dengan cara mencukupi kebutuhan pokok bagi keluarga yang terdampak secara langsung atau sedang melakukan isolasi mandiri. Penutup, tren penularan COVID-19 akhir-akhir ini diharapkan berlangsung terus sampai serendah mungkin. Oleh karena itu, segenap lapisan masyarakat hendaknya dapat selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, baik dalam kegiatan kemasyarakatan maupun kegiatan ibadah sehari-hari. Hal ini dalam rangka penerapan aktif menanggulangi penyebaran COVID-19. Di samping itu, masyarakat hendaknya mematuhi agar terbentuk kekebalan tubuh dari wabah COVID-19 ini. Pemerintah juga hendaknya terus meningkatkan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan dampak penyebaran COVID-19 dengan memaksimalkan 3T, tracing, testing, dan treatment, serta menguatkan peran rumah sakit rujukan COVID-19 sehingga dapat melayani pasien COVID-19 secara maksimal. Pemerintah hendaknya terus menggalakkan program vaksinasi hingga mencapai ke seluruh lapisan masyarakat. Fatwa ini diharapkan menjadi pegangan bagi warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat pada umumnya, terutama dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan 1442. Apabila di bulan Ramadan 1442 Hijriah terjadi penurunan angka penularan COVID-19 secara signifikan atau justru sebaliknya terjadi lonjakan kasus yang cukup tinggi, fatwa ini dapat ditinjau kembali dan pelaksanaan ibadah menyesuaikan dengan tingkat kedaruratan terjadi di masing-masing daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah ditandatangani oleh Ketua Profesor Dr. Samsul Anwar MA, Sekretaris Dr. Muhammad Masudi MAG.
Demikian yang disampaikan, semoga tuntunan ini hendaknya dapat dilaksanakan dan dapat menjadi panduan bagi umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya. Khususnya bagi warga Muhammadiyah hendaknya dengan seluruh instansi yang ada berada di lingkungan persyarikatan dari pusat sampai ke ranting, hendaknya mempedomani tuntunan ini sebagai wujud dari garis kebijakan organisasi untuk berada dalam satu barisan yang kokoh, yang kuat, seperti Al-Quran Surah As-Saff ayat 4. Bapak, para hadirin sekalian, selanjutnya kami bacakan edaran pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, tanggal 22 Februari 2021 bersamaan dengan 9 Rajab 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperhatikan surat edaran pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 1 EDR 1.0/E 2021 tentang pembatasan kegiatan persyarikatan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan tuntunan vaksinasi untuk pencegahan COVID-19 dan nomor 5 EDR tentang tuntunan dan panduan menghadapi pandemi dan dampaknya, serta mencermati perkembangan situasi kesehatan masyarakat Kalimantan Barat khususnya terkait COVID-19, maka berdasarkan rapat pimpinan wilayah Muhammadiyah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Segenap pimpinan, kader dan warga persyarikatan Muhammadiyah hendaknya dapat mematuhi edaran pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2. Segenap pimpinan, kader dan warga Muhammadiyah hendaknya dapat memberikan ketauladanan dalam upaya pencegahan COVID-19 dan penerapan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 di daerah masing-masing. 3. Segenap pimpinan, kader dan warga Muhammadiyah hendaknya waspada disertai ikhtiar untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul akibat pandemi COVID-19, baik kesehatan, sosial maupun ekonomi. 4. Segenap pimpinan, kader dan warga Muhammadiyah agar selalu memperhatikan situasi pandemi COVID-19 di daerah masing-masing dan melakukan koordinasi secara internal pada tiap jenjang dan dapat menyampaikannya kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat melalui MCCC wilayah Kalimantan Barat. 5. Masjid musala di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah agar menjadi pelopor dalam penerapan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 sesuai dengan situasi pandemi COVID-19 di daerah masing-masing dan sesuai pula dengan kebijakan pemerintah daerah setempat. 6. Kegiatan tatap muka langsung dan melibatkan orang banyak hendaknya dilakukan secara daring. 7. Kegiatan perjalanan keorganisasian dalam rangka konsolidasi organisasi dan kegiatan lainnya agar ditunda pelaksanaannya dan jika memungkinkan konsolidasi organisasi dapat dilakukan secara daring. 8. Khusus organisasi otonom, majlis lembaga di tingkat wilayah seandainya kegiatan pada poin 6 tersebut dan poin 7 tersebut di atas dianggap sangat urgen dan mendesak untuk dilaksanakan, harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi tertulis dari MCCC wilayah. 9. Bagi ortom, majlis dan lembaga tingkat daerah dan cabang yang akan menggunakan fasilitas di bawah koordinasi pimpin wilayah untuk kegiatan-kegiatan yang berlaku seperti pada poin 8 di atas, harus juga mendapatkan rekomendasi tertulis dari MCCC wilayah. 10. Bagi sekolah di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat untuk melakukan pembelajaran tatap muka, harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dan sesuai dengan edaran Majelis Dasmen PP Muhammadiyah nomor 67/I.4/F 2020 tanggal 11 Jumadil Awal 1441 Hijriah 26 September 2020 perihal prosedur operasi standar strategi pembelajaran sekolah madrasah pesantren Muhammadiyah di masa pandemi COVID-19 serta mendapat izin tertulis dari Majelis Dikdasmen masing-masing. Demikian edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman adanya, ditandatangani oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalbar, Dr. Fadli Musa MAG, NBM 7599696, Sekretaris Ahmad Jaini, NBM 564189. Demikian beberapa pedoman dan maklumat saya sampaikan. Terima kasih. Nasrullah Qur'an Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Panitia. Terima kasih kepada Sekretaris PWM yang sudah menyampaikan maklumat dan juga pedoman ibadah di bulan Ramadan, baik yang sudah dibuat oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga pimpinan wilayah Muhammadiyah. Selanjutnya agendanya adalah berkenaan dengan protokol kesehatan atau prokes dalam rangka kita meminimalisir peningkatan pandemi COVID ini. Dalam hal ini kami persilakan untuk Ketua Muhammadiyah COVID Command Center Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat untuk menyampaikannya, yaitu kepada Bapak Dr. Malik Saifuddin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, yang kami hormati Ketua PWM beserta seluruh jajarannya dan semua ortom atau awam yang hadir dan awak media wabil khusus ya, pada kesempatan yang bagi ini yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama panjatkan syukur Allah Subhanahu wa taala karena rahmat karunia-Nya pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah, atas berkat nikmat sehat, umur dan nikmat iman yang paling tinggi, alhamdulillah kita masih diperkenankan Allah Subhanahu wa taala berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat barakah pada kita sekalian. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat-sahabatnya serta pengikutnya yang ada di zaman. Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, memang sudah menjadi komitmen bersama ya untuk Muhammadiyah Perserikatan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia insya Allah gitu. Karena di Australia juga melihat nampaknya itu semangat gitu. Jadi ini jiwa muda itu kalau melihat itu tuh waduh ternyata mendunia gitu, semangat gitu. Sehingga dalam kondisi pandemi, kondisi apapun ya, tapi wabil khusus ini kondisi pandemi ini bagaimana peran Muhammadiyah dioptimalkan ya dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar gitu. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun gitu kan. Kita menjadi orang beruntung karena kita senantiasa menyeru kepada kebenaran, mencegah kepada kemungkaran. Nah, pandemi Covid ini sebuah kemungkaran gitu. Dan tidak ada kata lain, kita nasib suatu kaum tidak akan berubah melainkan kaum yang berubah itu sendiri. Oleh karena itu ketika Muhammadiyah melalui MCC ini, Muhammadiyah COVID Command Center ya, dengan surat keputusannya untuk segera melakukan langkah-langkah yang taktis dan strategis itu. Alhamdulillah disambut dengan semangat ya, karena ini memang tipikal Muhammadiyah gitu, kolektif kolegial ya. Jadi senantiasa kalau ada masalah itu seberat apapun gitu ya kan, maka dilakukan dengan bersama-sama gitu. Kalau mampu dengan ucapannya baik ya, tapi kalau dengan tangannya kuasanya itu lebih baik. Tapi kalau tidak mampu selama iman, tapi itu Muhammadiyah hindarkan itu gitu. Kita dengan segala kerahkan kemampuan kita, termasuk di Kalimantan Barat, ini alhamdulillah dengan cepat dan singkat gitu waktu itu. Kemudian secara di Japri gitu,
insya Allah siaplah begitu ya, karena kebetulan saya di majelis MPQ Kesehatan ya, dan Pak Sekretaris ini Pak Ahmad Jeni ini luar biasa alhamdulillah segera gitu untuk melakukan ini dan cepat banget gitu ke pusat, dan pusat segera memberikan informasi terkait dengan perkembangan terkini. Nah kemudian andaikan saja gitu pada saat itu kita terlambat gitu, dan waktu itu karena kepala dinas kesehatan provinsi dan kepala dinas kesehatan kota ini saud kita begitu, dan alhamdulillah gitu kita dipanggil gitu, bagaimana sih upaya-upaya yang cepat gitu. Pak, sebenarnya tidak ada kecepatan yang lebih cepat. Penyakit ini lemah banget sih ini virus itu. Jadi virus itu dia pergi jauh itu bersama siapa manusia. Oleh karena kata WHO yang paling strategis katanya pencegahan penyakit menular yang paling baik itu rekomendasi WHO ya. Ini diulang-ulang nih. Itu dilakukan pada sumbernya gitu. Sumbernya itu apa? Sumbernya itu adalah pergerakan manusia, mobilitas penduduk begitu. Bagaimana mungkin dari Wuhan yang begitu jauh ya sampai ke seluruh dunia itu karena pesawat. Tidak ada kecepatan yang paling cepat dan paling puas seluruh dunia itu karena pesawat itu gitu. Sehingga waktu itu saya teriak, Pak, bisa nggak dihentikan gitu? Oh sementara ini sebelum kalau sudah terjadi transmisi lokal di wilayah Kalbar itu sulit gitu. Bagaimana dihentikan? Waduh, kalau dihentikan ini kebijakan pusat, benar saja. Begitu nggak lama kemudian ada mulai ya stressing untuk ini. Karena ini nih dibendung ini gitu. Ini dilakukan, ini juga masukan dari MCC waktu itu membuat rekomendasi ya kepada pihak gubernur, dan alhamdulillah diterima dengan baik termasuk kota. Walaupun sampai sekarang ini juga masih dilakukan ada pro kontra, tapi secara fakta di lapangan benar Bapak. Jadi pernah saya melihat itu data Kalimantan Barat ya, kita tetap positif ya bahwa terlepas dari bahwa underestimate dan sebagainya, tapi yang penting bahwa pernah itu nomor 2 dari bawah gitu, terendah gitu, seluruh Indonesia bahkan di Kepulauan Kalimantan gitu, itu paling rendah itu Kalimantan Barat. Ini berarti upaya-upaya yang sebetulnya ada keberhasilan yang signifikan karena upaya yang dilakukan. Nah kembali pada kebijakan MCC yang dilakukan selama ini saja mengawal apa yang sudah disampaikan yang MCC dari pusat ya, mulai dari surat edaran 1, 2 dan yang 3 yang terakhir ini ya, untuk menghindari penularan itu tetap kita menggunakan protokol yang tidak sekedar mendengarkan, menyampaikan, tapi betul-betul laksanakan, dan kita mau pakai komitmen sebagai contoh gitu. Sepakatan AUM, ORTOM ketika melakukan kegiatan yang apalagi mengundang atau menghadirkan massa itu, maka pesan dari MCC pusat jangan sampai menghadirkan sebuah bencana gitu, yang tidak perlu ya kan. Kita sudah ada garis-garis MCC dilaksanakan, tetap harus ketat lakukan, tidak boleh kendor gitu. Walaupun sebagian orang mengatakan ada antara ada dan tiada, dan barangkali ada orang yang senang dengan informasi-informasi hoax ya, konspirasi global gitu, tidak ada gitu. Yang terakhir saya baca marah banget gitu. Inggris itu sudah menyatakan 0 gitu, bebas, dunia itu bebas COVID, dan bahkan WHO menyatakan permohonan maaf gitu. Oh ya, bisa ngomong permohonan maaf bahwa telah melanggar hak asasi manusia karena telah menjadikan penyakit yang sebetulnya tidak ada dan tidak bermasalah menjadi masalah seluruh dia. Kok bisa begitu gitu? Ini betul-betul hoax gitu, yang sengaja dibuat oleh orang-orang yang memang sebagai biasalah ada kompetitor itu ya. Tapi Muhammadiyah tetap eksis gitu, dalam hal ini melawan gitu. Sehingga hashtagnya itu melawan ketika waktu itu Pak Presiden ngomong apa waktu itu berdamai gitu. Kami melawan gitu ya, COVID itu ya. Nggak ada kata berdamai gitu, kami jadi kendor. Dan kalau Bapak bisa lihat semua sekalian ya, jadi insya Allah nih, mulai dari pucuk pimpinan sampai ORTOM, AUM, seluruh wilayah dari PBM, PDM, kemudian PCM, kemudian ranting ya,
kita tetap melakukan ini dan dalam selalu monitoring ya, evaluasi monitoring dari MCC. Bahkan kemarin juga sempat diperingatkan gitu. Karena begitu dia diberikan rekomendasi, mas saya itu ya mohon rekomendasi itu dilaksanakan dengan tanggung jawab ya. Tapi yang terjadi maklum muda ya, semangatnya muda gitu. Dan saya melihat di sana sini tidak menggunakan masker ya. Kemudian meskipun foto bersama sejenak ya, tidak menggunakan masker itu sebenarnya nggak boleh, itu merupakan cermin dari kegendoran itu, yang diperingatkan gitu. Dimohon untuk membuat tanggapan ya terkait dengan peringatan dari MCC ini pada pelaksanaan kegiatan yang telah direkomendasikan MCC dan sanggup melakukannya waktu itu gitu kan. Secara japri dihubungi, kemudian secara tertulis juga disampaikan gitu. Jadi mohon klarifikasi ya terkait dengan pelanggaran yang dilakukan dan mestinya tidak terjadi karena kita diminta menjadi contoh teladan. Karena contoh dan teladan itu memang yang disampaikan Rasul dan sunnah ini. Karena kabur maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman ya, janganlah engkau mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan gitu kan. Karena kebencian insya Allah orang yang mengatakan tapi tidak lakukan. Nah, bukankah teman-teman di Ortom dan Aum ya itu bagian dari perserikatan itu pergerakan Muhammadiyah? Tidak boleh sama sekali, tidak boleh abai dalam hal ini. Jika saat marah ketika kemudian ada yang menciderai, ini menjadi persoalan dan ini saya tembuskan ke MCC pusat terkait dengan ini dan diajukan jiwa dan jempol ya oleh Pak Arif selaku bidang ya dan sekretaris MCC pusat. Baik sekalian yang dirahmati Allah, jadi sampai kapanpun ya, misalnya bahwa ada yang mengatakan para ahli bahwa insya Allah di 1 bulan, 2 bulan ke depan sudah mulai reda ya. Kemudian di akhir tahun ini gitu, COVID sudah mulai reda. Tetapi faktanya di Indonesia di beberapa wilayah masih meningkat gitu. Gitu. Artinya tidak boleh kendor sama sekali. Dengan adanya beberapa temuan informasi adanya mutagenik ya, karena ini dinamika mutagenik luar biasa. Yang sangat dikhawatirkan adalah ketika mutasi ini terjadi, maka vaksin ya, yang sebagai keniscayaan itu dihilangkan ya, seperti zaman dulu ketika terjadi cacar itu ya. Dan dilakukan tidak di semua hanya orang tertentu ya, artinya pada umur tertentu, tapi di semuanya gitu dilakukan secara serentak sehingga ini menjadikan imunitas yang sangat baik bagi kelangsungan dan pencegahan penyakit COVID ini. Sehingga MCC itu membuat rumus gitu. Rumusnya ABCD gitu. A, B, C, D, E. Jadi A-nya itu anti gitu. Bagaimana supaya anti? Maka yang kedua B-nya itu bagaimana COVID yang selalu melakukan mutasi gen ya. Kita tidak tahu. Oleh karena itu sebaiknya harus dikuasai persoalan COVID ya, lemah dia itu. Karena dia hanya menular, hanya melalui mulut dan hidung aja, ya kan? Tanpa itu nggak bisa, sehingga harus dilakukan. Kemudian A, B, C ya, dan C bukan sampai D, bukan sampai E ya. Nah, C-nya itu durasi waktu, ya kan? Durasi waktu itu berbanding lurus dengan kejadian penularan itu. Sehingga tadi dikatakan oleh Pak Sekretaris nanti mengumumkan sepakat ya. Waktu itu kalau bisa dikurangi menjadi setengahnya saja. Yang penting syarat sahnya untuk rukunnya misalnya sholat khutbah Jumat. Ya. Jadi itu kan sebetulnya tidak terlalu lama gitu. Dan melakukan kegiatan sholat pun sebetulnya kan syarat sahnya sholat tidak melakukan dengan ya zikir yang bersuara kemudian dengan suara itu virus terbawa ya, partikelnya itu ya kan. Apalagi tidak menggunakan masker dan seterusnya. Ini Masya Allah ya. Itu jadi durasi dikurangi, kemudian
Nah yang penting ini D ini imunitas ya, sebagai berbanding terbalik gitu. Imunitas semakin baik maka A-nya itu wah semakin hebat gitu. Ya yang lain vaksin, tapi salah satu aja vaksin. Tapi kemudian juga saya kira upaya-upaya tentang olahraga ya, makanan bergizi. Baru yang mengusulkan bolehlah sekolah kita itu bukan yang Muhammadiyah, tetapi ada olahraga dulu 1 jam sebelum masuk ya. Tapi perlu disiapkanlah dengan matang ya, karena tidak boleh mendahulu karena kebijakan pusat itu sebenarnya bulan Juli gitu. Dan waktu kota itu mau melakukan coba dilakukannya, tapi ternyata apa yang terjadi ya, masih jumlah positif juga cukup banyak gitu. Hanya tidak berani gitu. Nah, mudah-mudahan ke depan sih lebih baik. Barangkali itu ya, jadi artinya bahwa Muhammadiyah melalui MCC ini komitmen untuk senantiasa mengawal dalam upaya-upaya terutama pencegahan dan penanggulangan COVID ya, di wilayah atau daerahnya masing-masing, bekerja sama dengan pemerintah baik provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota. Demikian mungkin yang bisa disampaikan dari MCC. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wal qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Malik Saifuddin yang sudah menjelaskan dan sekaligus memberikan pemahaman tentang protokol kesehatan. Selanjutnya, agenda kita yang keempat adalah penyampaian program Ramadan 1442 Hijriah. Kami persilakan kepada terutama panitia Syiar Ramadan untuk menyampaikan beberapa pokok-pokok programnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka konferensi pers Syiar Ramadan Muhammadiyah 1442 Hijriah dengan tema Ramadan Digital Mencegah Mafsadat, Melakukan Adaptasi dan Transformasi Digital Kader Dakwah. Saya mewakili rekan-rekan panitia Ramadan menyampaikan bagaimana Muhammadiyah menyambut Ramadan dengan gembira. Pertama, yang terhormat Ketua PWM Kalbar, Dr. Fabali Musa, yang terhormat Sekretaris PWM Kalbar, Bapak Ahmad Zaini, SPD MPD, yang terhormat para pimpinan 13 yang hadir bersama kita pada hari ini, Profesor Dr. Edi Suhatman, Dr. Samsul Hidayat, Insinyur Untad Darmawan, Bapak Wasirun SAG MPD, dan Dr. Andes Air Muzamil MSI. Dan ya, Pak Amzen MPD. Dan yang terhormat Ketua MCC PWM Kalbar, Dr. Malik Saifuddin. Dan yang saya hormati juga para undangan, terutama rekan-rekan media, baik itu media cetak maupun media daring atau online. Dan tidak pula kita lupakan ya, ini para peserta yang hadir di ruang virtual kita ini, yang begitu bergembira menyambut konferensi pers PWM Kalbar ini, itu
para undangan seperti para pimpinan AUM. Saya melihat ada Pak Rektor UMP, terima kasih. Kemudian Pak Dekan Fakultas Hukum, Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan, dan para pimpinan AUM lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Dan yang terhormat juga para ketua PDM, PCM, Sekalbar yang hadir juga di virtual, para ketua Ortom, serta warga dan simpatisan Muhammadiyah. Alhamdulillah, syiar Ramadan 1442 Hijriah, pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat ini akan menyelenggarakan berbagai kegiatan. Jadi kami sebagai panitia diberi amanah oleh pimpinan wilayah untuk membuat berbagai acara yang sifatnya internal dan eksternal. Jadi kegiatan syiar Ramadan ini akan melibatkan tidak hanya internal Muhammadiyah, tapi juga kita berusaha untuk syiar dan dakwah pada eksternal Muhammadiyah. Saya tahu dakwah lembut kita ini bisa semakin membumi di Kalimantan Barat. Panitia sudah menyiapkan berbagai kegiatan, diantaranya adalah ada pengajian Ramadan, kemudian ada juga konsepnya pengajian itu baik itu yang sifatnya online maupun hibrid ya. Jadi panitia mempersiapkan gabungan juga, ada mungkin dengan protokol kesehatan yang harus digunakan ketika harus offline, tapi nanti kita siarkan secara online. Kemudian ada lomba-lomba yang sifatnya untuk menyemarakkan syiar Ramadan ini. Dan tujuan ini tentu adalah diantaranya untuk menjadikan Ramadan ini supaya kita dapat menghindari mafsadat COVID-19 dan mengembirakan umat Islam dalam memaksimalkan ibadah Ramadan melalui dakwah yang menyenangkan serta mengkoordinasikan dan mensinergikan dakwah Muhammadiyah yang berkemajuan dalam menciarkan Ramadan tahun ini. Program ini merupakan program utama Muhammadiyah Kalbar yang akan tetap menyelaraskan pelaksanaan terkait protokol kesehatan seperti yang sudah diungkapkan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalbar berkenaan dengan maklumat PP maupun dari ketua MCC tadi. Jadi Muhammadiyah memang harus menegakkan protokol kesehatan. Dan paling penting adalah kegiatan syiar Ramadan ini, panitia berharap kita dapat memberikan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan yang sangat penting berkenaan dengan mengisi, tidak hanya mengisi pengetahuan, tapi juga hati warga dan simpatisan Muhammadiyah. Seperti kegiatan tausiah yang berkala dengan sinergikan dan mengkoordinasi seluruh kegiatan semangat Ramadan bersama amal usaha dan ortom yang ada di Muhammadiyah. Jadi panitia tinggal memadukan saja gerak langkah ortom dan amal usaha dalam menciarkan Ramadan. Dan pelaksanaan kegiatan ini tentunya tidak terlepas dari dukungan majelis-majelis yang terlibat dalam kepanitiaan dan tim pengarah seperti tentu saja para pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalbar dan majelis tabligh, majelis pendidikan, kader, majelis tarjih dan tasdid, majelis dikdasmen dan majelis pustaka dan informasi. Dan kami juga menyelenggarakan kegiatan Ramadan tahun ini seperti yang sudah saya katakan tadi, konsepnya betul-betul sifatnya online dan bisa diakses melalui media sosial. Kita Zoom, tapi nanti kita streamingkan dengan YouTube juga. Jadi
warga simpatisan dan di luar warga Muhammadiyah pun bisa menikmati tausiah atau kajian-kajian Ramadan yang disampaikan para cendekiawan Muhammadiyah di Kalimantan Barat maupun PP. Ya, dari PP juga insya Allah nanti kita coba hadirkan dalam pengajian Ramadan kita tahun ini. Dan untuk menyemarakkan Ramadan ini kita ada beberapa lomba juga, dan salah satu lombanya adalah kita akan memanfaatkan media sosial yang lagi naik daun sekarang, lagi populer, yaitu TikTok. Jadi pimpinan memberi amanah untuk membuat satu lomba takbiran, ya, takbiran yang benar-benar sunnah yang selama ini dipraktikkan oleh Muhammadiyah. Jadi ada takbiran ala Muhammadiyah dengan TikTok. Kemudian ada juga lomba konten dakwah dengan video singkat, itu juga nanti akan diikuti oleh, tidak hanya untuk, kalau yang ini konten dakwah ini boleh diikuti oleh internal tapi juga oleh eksternal. Jadi kita berharap ini menjadi kegembiraan warga Muhammadiyah, tapi juga kegembiraan warga di luar Muhammadiyah yang ingin menikmati Ramadan dengan penuh semarak dan kegembiraan. Dan insya Allah nanti di akhir rangkaian kegiatan Ramadan itu ada satu rangkaian kegiatan syiar yang pasca Ramadan, yaitu kita sebut sebagai acara silaturahmi Idul Fitri, yang insya Allah akan dilaksanakan di Aula Utama Universitas Muhammadiyah Pontianak. Ini dalam bahasa populer pemerintahan kita selama ini halal bihalal. Dari Muhammadiyah mungkin menyebutnya dengan silaturahim Idul Fitri. Nah, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan hal-hal dalam rangka menyambut kegembiraan kita terhadap bulan Ramadan ini. Rendam selasih, diberi gula, hilangkan dahaga di bulan Ramadan. Terima kasih kepada pimpinan dan panitia acara untuk menyukseskan kegiatan yang telah diamanahkan. Saya sebagai ketua panitia mengucapkan terima kasih pada tim yang terlibat penuh dan bersungguh-sungguh untuk mensukseskan kegiatan dakwah syiar Muhammadiyah ini, dari wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara. Terima kasih, kebetulan panitia hadir di sini, ada wakil ketua kita, ada Pak Wakil Sekretaris, kemudian ada koordinator tim berita, ya, ada ini Kepala Biro Antara kita, terima kasih Pak Teguh. Kemudian panitia yang lain nih, ada tim medsos, tim yang mengatur Zoom dan pengajian Ramadan, banyak sekali. Jadi saya benar-benar berterima kasih, ini kerjasama kita untuk mengenalkan dakwah syiar Muhammadiyah di tengah pandemi ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita, menjadi berkah, dan Allah beri ganjaran yang tidak hanya di dunia tapi juga ya di akhir, insya Allah. Tebang kayu jangan dibelah, elok dibuat menjadi titi. Kalau ada kata-kata kami yang salah, mohon maafkan sepenuh hati. Nasrun minallah wa fatun karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia syiar Ramadan yang disampaikan oleh rekan kita Dedi Ari Aspar, MSc. Ya, jadi terima kasih telah kesiapannya dan menggelar berbagai persiapan acaranya.
Baik, sebelum penutupan atau sebelum saya tutup kegiatan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa katakanlah tausiah. Yang pertama, dapat kita simpulkan bahwa pimpinan pusat Muhammadiyah memandang bahwa Ramadan tahun ini suasananya masih musibah COVID-19. Hanya ada sedikit perbedaan dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu musibahnya ditanggapi dan dihadapi dengan utamanya adalah lockdown. Kemudian social distancing. Untuk Ramadan tahun ini, lockdown hanya pada sisi tertentu saja, di garis bawahi terutama yang masih di daerah yang tinggi tingkat persebaran pandemi COVID-nya. Tapi selain di daerah itu sudah dengan social distancing saja, tapi dapat beraktivitas di sarana yang lebih umum dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, karena masih dalam suasana musibah, maka pimpinan pusat Muhammadiyah mengajak kita untuk bagaimana mengemas musibah ini jangan menjadi bala bencana, tapi jadikan sebagai sarana mendapatkan bala bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahasa Indonesia ada dua bala, bala bencana dan bala bantuan. Jadi tetap musibah, tapi insya Allah kita harus mampu mengemasnya menjadi bala bantuan dari Allah SWT. Ada 3 yang ditegaskan oleh pimpinan pusat untuk bagaimana menjadikan musibah ini sebagai bala bantuan. Yang pertama, tazkiyatun nafsi. Jadikan di bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan ini sebagai sarana untuk meningkatkan penyucian diri. Di poin 12 tadi, edaran PP sudah menegaskan, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah bertaubat, perbanyaklah berdoa dan membaca Al-Quran, serta berzikir dan membaca selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sarana pertama untuk menjadikan bencana sebagai bala bantuan dari Allah adalah jadikan ibadah-ibadah Ramadan ini sebagai tazkiyatun nafsi, pensucian jiwa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan tazkiyatul mal, mensucikan harta milik kita. Jangan sampai harta milik kita menjadi pengundang bala bencana, tapi jadikan ia sebagai pengundang bala bantuan dari Allah SWT. Seperti apa bentuknya? Maka pada poin 11 tadi, edaran PP menyebutkan, perbanyaklah zakat. Bila perlu, kalau biasanya menghitung nominal zakat dari harta bersihnya, mungkin boleh juga kita coba lebih konstruktif menghitung nilai zakatnya, dihitung dari harta kotornya. Itu dalam rangka tazkiyatul mal. Yang kedua, memperbanyak infak. Kemudian memperbanyak sedekah. Serta terus berupaya memaksimalkan pengeluarannya, terutama untuk mencegah persebaran COVID dan untuk memberikan solusi bagi para penderita korban pandemi COVID ini. Jadi yang kedua ini menjadikan musibah sebagai bala bantuan adalah dengan tazkiyatul mal, mensucikan harta milik kita dengan berzakat, berinfak, bersedekah, dan memaksimalkan penyalurannya tepat sasaran. Yang ketiga adalah meningkatkan aktivitas kemanusiaan.
yaitu menggalakkan sikap berbuat yang terbaik atau ihsan. Kemudian meningkatkan sikap saling tolong-menolong, ta'awun di tengah-tengah masyarakat. Nah, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai motivasi kita untuk meningkatkan aktivitas kemanusiaan. Maka insya Allah dengan 3 upaya ini, Ramadan yang punya target la'allakum tattaqun dapat kita implementasikan dan insya Allah dapat kita raih dengan sebaik-baiknya. Demikian barangkali yang penting untuk kita renungkan dan kita camkan tentang bagaimana kita meningkatkan dan menyempurnakan kembali momen kehadiran Ramadan ini untuk menggapai ketakwaan yang sebenar-benarnya. Demikian sekilas renungan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada kebersamaan semua unsur dan pihak, baik di internal persyarikatan maupun juga di eksternal persyarikatan. Dan terima kasih kepada awak media nih yang hadir, terutama dari Kompas, dari Emerald.com, dari Pontianak Post, Tribun Pontianak, media internal Muhammadiyah, serta juga unsur lainnya dari Antara, ya, dan yang lainnya. Terima kasih dan tentu sekali lagi selamat menyambut kehadiran Syahrul Mubarak, Syahrul Azim, dan satu kuncinya adalah kita harus menyambut kehadirannya dengan rasa bahagia, walaupun masih dalam suasana musibah. Ada 4 hal yang dapat kita lakukan, dianjurkan untuk menyambut bulan Ramadan ini. Yang pertama, dengan bergembira menyambut kehadirannya. Yang kedua, berdoa semoga kita diberikan umur yang panjang sampai bersama dengan bulan Ramadan. Yang ketiga, mari kita evaluasi puasa kita tahun lalu sehingga dapat kita perbaiki di puasa tahun ini. Dan yang keempat, terus tingkatkan kajian keilmuan agar puasa kita betul-betul sesuai dengan tuntunan dan betul-betul juga bermanfaat bagi semua. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf manakala ada kehilapan dan kekurangannya. Mari kita akhiri dengan sama membaca syukur alhamdulillah kepada Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, silakan, makasih. Tapi udah yang belum mungkin dengan media ya. Dengan media lah ya. Medianya ada. Peserta Zoom atau kami yang berdiri ada ke sana, motonya ke sana gitu. Iya. Tes. Mohon maaf peserta Zoom kalau bisa izin dibuka layar videonya. Peserta Zoom tolong dibuka videonya. Kita mau foto bersama dengan para pimpinan Muhammadiyah. Tolong dibuka. Kamera tolong diaktifkan, tolong dihidupkan. Kita akan foto bersama. Ya, baik. Kita hitung ya. Situ Pak. Posisi Zoom betul. Betul. Oke tadi. Boleh. Jangan bersentuhan. Ya. Pak Zain, rapat sedikit. Kalau duduk 3 boleh nggak? Seperti duduk 3, yang lainnya berdiri. 3 duduk Pak, izin 3 duduk. Yang lain di belakang. Nah itu biar rapat Pak Amzin, rapat sedikit. Nah, sip, pas. Ya, yang lain buka videonya. Kita mulai 1, 2, 3.
Sebentar, tahan, tetap senyum. Ya. Tetap senyum. Ya. Sekali lagi, Pak. Sekali lagi. Sebentar. Ya, layar kedua sekarang. Layar kedua dibuka. Layar kedua, tolong dibuka. Pak Imam, Pak Nur Hadianto, Pak Haji, tolong dibuka. Ya. Senyum. Yang tidak bahagia minimal. Nah. Senyum. 1, 2, 3. Ya, mantap. 2 jempolnya, Pak. Layar ketiga. Ya, sempat lihat di video pimpinan, lihat dengan mengepalkan tangan seperti komando. Kita hitung 1, 2, 3. Sebentar, tahan. Layar keempat sekarang. Layar keempat. Kepalkan tangan. Salam komando. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk para pimpinan dan para peserta virtual Zoom kita pada konferensi pers hari ini. Terima kasih kepada panitia. Terima kasih. Pak, teman-teman media ada wawancara nih. Silakan sini aja. Jadi unsur pimpinan masih di depan atau mau di sini, Bang. Ayo. Pak Samsul bisa masih? Jawab juga nanti ikut jawab. Atau di virtual mau bertanya dulu. Atau mau tanya, silakan. Kompas TV, ambil itu. Enggak. Terkait penekanan untuk sholat berjamaah nih Pak di tengah pandemi COVID-19, mungkin Muhammadiyah sendiri untuk mengajak taat protokol kesehatan, dan mungkin ada juga yang bertanya bagaimana terkait vaksinasi, apakah membatalkan puasa ketika divaksin di bulan Ramadan atau tengah berpuasa Pak? Baik, terima kasih. Tentang pelaksanaan ibadah-ibadah yang mengumpulkan jemaah, ada beberapa penekanan. Yang pertama, dapat dilakukan di daerah yang tidak diyakini atau tidak ada indikasi tempat persebaran pandemi COVID. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Pakai masker, kemudian menjaga jarak, tidak bersentuhan, tidak bersalaman, kemudian juga dengan tetap mencuci tangan. Kemudian yang ketiga, yang berisiko untuk tidak ikut berkerumunan di jamaah, pokoknya anak-anak, kemudian orang tua, atau apalagi yang punya menderita penyakit tertentu. Kemudian yang berikutnya, tetap harus mengurangi durasi waktu, baik dalam bentuk pengajian atau ceramah atau apapun itu kegiatannya, tidak dalam bentuk waktu yang terlalu lama. Kemudian tetap menghindari kerumunan yang terlalu banyak masanya. Jadi tetap dianjurkan minimal 1/3 dari biasa saja, 30% ya, seperti itu. Yang kedua, Muhammadiyah mendukung ya vaksinasi COVID ini, sehingga kalau memang ada yang terjadwal di bulan Ramadan, selama bentuknya adalah suntikan, tidak dalam bentuk diminum ataupun dihisap, dihirup ya, lewat hidung, lewat mulut, maka dengan bentuk suntikan, obat itu tidak membatalkan puasa. Jadi puasanya tetap masih sah, karena yang disuntikan itu adalah obat.
Beda kalau yang disuntikan itu adalah zat makanan yang membuat kesegaran dan kesenangan gitu ya. Tadi itu bahasa edarannya. Nah, jadi kalau obat yang disuntikan tidak masalah, puasanya tetap sah. Sekira demikian. Teman-teman, yang lain cukup? Cukup. Jelas ya? Jelas ya? Ya, bagus ya, ini ada sorotan khusus gitu kan ya. Oke, sekali lagi terima kasih kepada semuanya ya. Kalau ada salah-salah ucapan tinggal diedit lah gimana supaya bagus. Ya, ya. Makasih audio kita mantap. Nah, betul. Ada pakarnya, Pak. Oh, itu dia. Bang Haji Muiz. Haji Muiz, makasih. Nah, harusnya wakil ketua tidak ada Pak Nurwani ya, saya minta. Ya. Kalau ada Pak Nurwani. Tapi dia ada Pak. Dia putar masalah. Ayo. Berapa partisipannya Jar? Ayolah. Nah, udah. Saya dari pagi ke acara tadi. Mulai dari seminar proposal skripsi mahasiswa, terus pelantikan. Saya biasa tuh orang. Nah, sini ada bukannya ke anak. Siapa? Oh, istrinya ya? Tambah darah 15 tahun. Pokoknya paru-paru. Udah. Darah jadi